Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Sadaqallahu azim. Surat Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, wa fissalu fi 'amain anishkur li wa liwalidayk, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kamu kembali. Berarti pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia, sebagai anak yang punya orang tua, ibu dan bapak, kita diperintahkan harus birrul walidain, berbuat kebajikan terhadap kedua orang tua. Dan yang keduanya, Allah juga merintahkan supaya kita bersyukur kepada Allah, tidak lupa juga bersyukur kepada kedua orang tua. Pada suatu saat ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbu bi husni sahabati ya Rasulullah? Siapakah gerangan yang harus aku gauli dengan baik? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Lalu bertanya lagi kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali. Dan yang keempatnya baru abuka, bapakmu. Artinya ibunya lebih diutamakan, sampai 3 derajat dari bapaknya. Kenapa? Karena di sini ada ayat yang menjelaskan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Begitu susah, begitu payah mengenai masalah kandungannya, mulai melahirkan, mulai urus dan lain sebagainya anak itu. Itulah yang paling payah atau yang paling berat merasakannya, maka satu-satunya adalah ibu. Oleh karena itu ibu 3 derajat dibanding dari ayahnya. Maka sering dilontarkan kalau kita sedang khutbah nikah juga, karena si pengantin itu tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai karena cintanya kepada suami sampai lupa kepada orang tuanya. Si suaminya sampai karena senangnya, karena cintanya terhadap istrinya sampai lupa kedua orang tuanya. Maka sok diingatkanlah gitu. Ujang kasep nyai geulis, kade ajen teh sing ingat ka alam anu katukang, alam nu geus kasorang. Sing hade ka indung bapa, indung anu ngakandung bapa anu ngayuga, terutama sing hade ka nu jadi indung. Saok anjeun teh lain jangkung ku kuwung-kuwung, lain lintuh ku ibun, lain gede ku poe. Lain muncul tina gundukan batu, lain hadir tina gundukan pasir, lain keluar tina belahan cadas, tapi estuning keluar ti rahim jadi indung. Datangkeun ka indung mah beuteung melendung 8 bulan ngakandung sukan pundung, henteu sebab inget kana kersaning Gusti Nu Maha Agung. Anu hamil teh masyaallah robah baik fisik maupun mental. Anu asalna geulis campurenik lir mojang turun ti kahyangan ditilik ti gigir lengging, ditetep tiarep siap disawang ti tukang lenjang, ari gidi-gidi ringkit rengkak-rengkak perak angkat ngagandang siga entong tidangan. Mun disanggul ayu, mun disinjang lenjang, mun dierok denok mojang priangan. Aduh, itu mojang dari priangan
tuh bagi hamil. Sehingga rubah bentuknya, mentalnya, sehingga bentuknya oke belentuk tepuk bentuk kawas kaling kerupuk. Tukang ngomong teh mah urat segede-gede jempol parises, awak belangsing kahayon, lamun geus 7 bulan mah beuki gede ka kandungan, beuki gede bebanna. Tapi sugan ku berat-berat eta kandungan putus asa. Henteu kamana wae dibawa eta kandungan, ka sawah dibawa kandungan, ka kantor dibawa kandungan, ka pasar dibawa kandungan, teu dititipkeun ka tetangga. Belum lagi saat melahirkan. Mau di saat-saat melahirkan mah aya istilah ngalaharkeun teh lain bantrak-bantrakeun memeh madang. Tanaga dikuras, urat pararegat adu belajar biak dengkak, teu ngadengkak didengkak-dengkak. Kalau gitu di mana hadir sang bayi gurag lahir ke alam dunia, bungahna luar biasa sebagai orang tuana, alhamdulillah. Itulah di antara susah payah. Maka yang paling berat itu adalah ibu. Salah satu jasa-jasa ibukna ketika makan berjamaah, terus anak nate kan masih alit kene gitu, akhirnya guak teh ceurik gitu. Keur makan ngariung berjamaah jeung bapana jeung ibuna, akhirnya geus kitu barang budak ceurik berbet guak ceurik numpak berbet lumpat saha bapana tak indungna, kan indungna berbet lumpat. Kusabab geus dipulun-pulun sangu anu rek dihuapkeun, kusabab bereuwas kaweur teh geumpeur, akhirna berangkat atawa nyamperkeun ka budak, ternyata budak modal dirinya. Jadi cek nu kenca teh nyokot kertas rek dicempal taina. Modal budak teh dicempal. Kusabab budak ceurik bae terus bapana mah cicing bae teu ngabantuan. Jadi kaweur anu akhirna kalahanan, anu katuhu dihuapkeun, anu kenca dibalangkeun gitu. Ya maksudnya kan anu katuhu tadi teh nyekelan sangu gitu ceritana teh. Ari anu kenca kan nyekelan eta teh podol budak teh kusap budakna kaweur jadi kalahan anu katuhu dialungkeun gitu maksud. Katuhu dialungkeun nu kenca kalah diuapkeun. Waduh riweuh deui kaweur teh. Eta sebagai orang tuana gitu. Artina indungna ari bapana mah tenang-tenang we mana pantes lamun bahwa indungna 3 derajat 3 kali lipat tibatan bapana. Kama qala Roma Irama, hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jadi berarti kita harus patuh taat kepada orang tua. Allah ridho karena ridhonya orang tuanya. Orang tuanya murka, Allah juga akan murka terhadap orang itu. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dosa manusia ada ganjaran dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridha ayah
Sa'abat radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala tarku du'a'i lil walidaini yudhiqul 'aisha 'alal waladi wa hal yumkinu an yurdiyahuma ba'da wafatihima qila lahu bala yurdihima bisalasati asya'a ayyakuna al-waladu salihan fi nafsihi li'annahu la yakunu syai'un 'abba ilaihima min salahi wa thani an yasila qarabatahuma wa asdiqahuma wa salisu an yastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Yang selanjutnya ada satu riwayat ya, cerita dari sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ini di Abah baca dari kitab Tanbihul Ghafilin Shahifah 45. Kata seorang sahabat Nabi ada yang mengatakan salah satu dari penyebab sulit kehidupan seorang anak ialah tidak mendoakan kepada orang tuanya. Jadi ada orang yang sulit dalam perjalanan rumah tangganya, apakah ekonominya selalu ada halangan, dalam perjalanan perjuangannya selalu ada halangan, ataupun misalnya di dalam kehidupannya kenapa ini tidak jelas apa penyebabnya, tapi di dalam kehidupan rumah tangganya tidak tenang, maka berdasarkan keterangan ini adalah salah satu kelemahan, salah satu kekurangan, salah satu kesalahan, yaitu tidak mendoakan kepada orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Apabila sudah meninggal, apakah bisa minta ridhonya kepada orang tua kita? Misalnya kalau kita kan masih pada waktu ibu bapak kita masih ada, kita belum istilahnya belum dewasa segala-galanya, artinya sering menyakiti kedua orang tua kita misalnya. Sekarang menyesal, sekarang bagaimana ya Allah? Maka di sini dijelaskan wa hal yumkinu ayyurdiyahuma ba'da wafatima qila lahu bala. Bisa kita mencari ridho, kita meminta ridho kepada orang tua kita yang sudah meninggal, dan kita juga istilahnya meminta ampunan dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Bisa. Bagaimana caranya? Bisalah sati asya'a, dengan tilu amalan, dengan tilu masalah perkara. Yang pertama, harus jadi orang baik atau solehah. Jadi amal kita harus diperbaiki. Kalau tadinya memang kurang baik, diperbaiki. Kehidupan kita, akhlak kita harus diperbaiki. Sebab kalau akhlak kita baik, maka sebab puncaknya kebahagiaan sebagai orang tua apabila melihat anak-anaknya yang masih hidup di dunia ini soleh dan solihah. Ya sudah, tentunya yang namanya soleh atau solihah itu adalah man qama bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Barang siapa yang menegakkan hak Allah dan hak hamba-hambanya Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah kita laksanakan baik, hablum minannas kita pergaulan dengan sama manusia, itu juga baik. Itu namanya soleh atau solihah. Maka ketika orang tersebut, ketika orang itu jadi orang yang soleh, yang benar, yang baik, maka orang tuanya walaupun sudah meninggal merasa senang, merasa bahagia, merasa bangga dengan akhlak-akhlak anaknya yang tadi yang baik itu. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan vertikal dengan horizontal. Dan yang kedua, bersilaturahmi kepada famili dan sahabat-sahabat kedua orang tuanya. Ayyasilla qarabatahuma wa asdiqahuma. Bapak kita, ibu kita, sewaktu masih hidup, kita kan tahu biasa ada keluarga yang dekat, sering silaturahmi kepada keluarga itu. Terus bahkan lain daripada keluarga,
si bapak kita ataupun ibu kita sering mengunjungi kepada orang tersebut. Ada yang dikunjungi, apakah itu misalnya kiai, apakah itu ustadz, ataupun ya para istilahnya mungkin bertemanan dengan mereka di dalam kebajikan, misalnya berteman di dalam pengajian rutin dan lain sebagainya. Itu orang tua kita, ibu dan bapak kita sering bersilaturahmi, dekat dengan orang tersebut. Ketika ibu dan ayahnya sudah meninggal, orang itu masih ada, maka kita harus mengunjungi, harus silaturahmi, harus datang, harus nyambung terus. Maka ketika nyambung terus bersilaturahmi dengan orang-orang yang biasa dikunjungi, yang didatangi oleh orang tua kita, maka itu termasuk birrul walidain, membuat kebaikan terhadap orang tua kita. Itu dari ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma. Dan yang ketiga, wasalu ayastaghfirullah wa yad'u lahum wa yatasaddaqu anhuma. Yang ketiga, beristighfar. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa aku, dosa kedua ibu ramaku, dosa kedua ibu dan bapakku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa dibacakan, dipanjatkan, misalnya setelah sholat, memohon ampunan untuk diampuni segala dosa-dosaku, doa wali walidayya, dosa kedua orang tuaku. Udah cukup walaupun singkat tapi padat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa dan bersedekah untuk keduanya. Berdoa, didoakan oleh kita, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kedua orang tua. Semoga Allah memberikan, melapangkan di kuburannya. Semoga Allah memberikan cahaya terang benderang di dalam kuburnya. Misalnya, Allahumma anzil fi qabrihim wa qabrihina. Fi qabrihi atau fi qabriha, fi qabrihima nuran wa rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan wa syafatan yaumul. Ya Allah, semoga kuburan ibu dan bapak kita dijadikan satu pelataran dari sebagian pelataran surga, raudhatan min riyadil jinan, dan semoga engkau mudah-mudahan jauhkan dari kepurulan dari sisa api neraka. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mendoakan kepada kedua orang tua kalau memang kita benar-benar sayang, patuh, ingin termasuk orang yang birrul walidain. Berdoa kepada kedua orang tua. Bersedekah untuk keduanya. Di sini bersedekah dalam arti berarti untuk, bukan untuk orang tua sebagai makanannya atau berupa materi, karena sudah beda alam ya. Jadi artinya tidak membutuhkan berupa materi tapi membutuhkan pahalanya. Maka kita bersedekah, memberi makan, memberi minum, memberi uang dan lain sebagainya yang bermanfaat kepada saudara kita, kepada apalagi yang sangat membutuhkan orang-orang jompo di sekeliling kita, kanan kiri kita, dan kita memberikannya dengan niatan untuk sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Misalnya, Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal sabati sedekah hadiyatan minna wasilatan ila ruhi abi ummi. Nah, itu harus. Apalagi kalau ibu ramanya, kalau ibu bapaknya, orang tuanya sudah sampai mengeluarkan kata-kata yang disebut dengan amanah. Orang tuanya mengamanatkan, orang tuanya berwasiat kepada anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya sudah pada tahu bahwa ibu atau bapaknya mengatakan seperti itu, dan kita sudah menerimanya, maka itu salah satu jimat. Kalau kita laksanakan, pasti orang tua akan ridho terhadap kita. Tapi kalau kita mengabaikan, tapi kalau kita abaikan saja amanat orang tua kita, maka kehidupan kita, kalau kita dalam keadaan banyak kesulitan, walaupun ditinjau dari segi materi, banyak uangnya katanya, banyak harta bendanya, banyak kendaraannya, rumahnya tingkat dan lain sebagainya. Kenapa ini kehidupannya tidak tenang? Kenapa kehidupannya sulit saja? Oh, di dalamnya ini
tidak melaksanakan amanat dan wasiat dari orang tuanya. Karena jauh, karena mengabaikan dari amanat-amanat dari orang tuanya, maka hidupnya tidak mendapatkan barokah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman sekarang banyak orang-orang yang mengabaikan atau istilah mengabaikan saja terhadap orang tuanya, padahal mereka orangnya kaya, orangnya segala-galanya, ada segala-galanya, tapi kenapa hidupnya tidak tenang? Suaminya tidak tenang, tidak betah di rumah, istrinya tidak betah di rumah, padahal mobil pabalatak, duitna miliaran, rumahna gedong sigrong mentereng berjulang tinggi, tapi kunaon teu betah di rumah. Sebab kurang tina rahmat Allah, kurang tina ketenangan. Naon sebabnya? Sebab Allah tidak ridho, murka kepada orang tersebut karena mereka orang itu tidak melaksanakan wasiat dan amanatnya. Kita mungkin sebabiahnya ada penyakit yang kita tidak bisa sembuhkan. Menurut medis ini kenapa harusnya begini, tapi sudah dilaksanakan masih juga. Terus ada lagi berbagai macam halangan, hambatan, rintangan dalam kehidupan. Kenapa selalu di dalam kehidupanku selalu bermacam-macam godaan atau hambatan atau rintangan, sehingga dalam kehidupan itu banyak kesulitan. Maka kita kembali jimatnya adalah kita harus birrul walidin, berbuat baik kepada orang tua. Jangan main-main, karena ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita syukuran kepada Allah tapi tidak syukuran kepada orang tua kita, maka tidak diterima syukuran Allah kepada Allahnya, tidak sempurna. Anishkurli wali walidayk, syukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Wali walidayk, jangan tinggalkan syukuran kepada kedua orang tua. Orang tuanya sudah tidak ada, makanya kalau sudah tidak ada tadi, apa kita beristighfar, berdoa, bersedekah untuknya, bersilaturahmi kepada orang-orang yang biasa dikunjungi oleh orang tua kita, termasuk akhlak kita harus diperbaiki. Inilah ayat Al-Quran yang menegaskan, menjelaskan bahwa dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang tua, yang pertama kita harus berbuat baik kepada orang tua, dan yang kedua kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tua. Makanya Abah pesan, kalau ada misalnya orang punya teman, atau misalnya ya teman kita gitu, misalnya kelihatannya itu orang tersebut tidak baik terhadap orang tua dikarenakan orang tuanya sudah meninggal, itu ada kemungkinan mereka atau dia itu tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran. Sedangkan hujah dalam agama Islam itu adalah 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau mereka masih tidak berbuat baik kebajikan, bukan birrul walidain tapi aqul walidain. Artinya aqul walidain menyakiti kedua orang tua, karena orang tuanya tidak sepaham, tidak sealiran dengan mereka, sehingga orang tuanya pun apalagi sudah meninggal, karena pemahaman mereka sudah tidak ada hubungan antara yang hidup dengan mati, yang sudah meninggal, yang sudah mati, maka sudah dikatakanlah putus segala-galanya. Tidak berdoa, tidak bersedekah, tidak baca tahlil, tidak sholawat dan lain sebagainya. Itulah kalau memang ada yang seperti itu, berarti katakanlah aliran itu adalah aliran sesat. Kenapa? Karena bertojaiyah dengan Al-Quran. Al-Quran merintahkan untuk birrul walidain. Allah mengharamkan, melarang untuk aqul walidain, menyakiti kedua orang tua. Biasanya kalau orang tuanya masih ada terus misalnya dipukul, itu menyakiti. Kalau orang tuanya masih ada terus kita makan, dia tidak diberi makan sampai kelaparan, padahal ternyata kalau sudah meninggal pun ya tetap masih ada kaitan birrul walidain. Itu saja pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Artinya kita harus pegang teguh, jangan sampai istilahnya hidupnya kabawa kusakaba-kaba, pahaman-pahaman dari luar yang masuk berdasarkan Al-Quran,
ternyata tahlil bid'ah, sholawatan bid'ah, tawasul bid'ah, marhabanan bid'ah, istighosah bid'ah dan sebagainya. Itu yang lebih parah, orang tersebut seperti itu kenapa kepada orang tuanya tidak berbuat baik, malah justru akul walidain, maka pastikan orang tersebut harus jangan kita ikuti, karena tojaiyah kontradiksi dengan hukum agama. Dalil yang pertama, hujah yang pertama dalam Islam yaitu Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran menerangkan tentang wajib hormat kita sebagai anak kepada orang tua, tentang harus baik berbuat baik kepada kita kepada orang tua. Itu saja pada kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat. Khudh ma safa' wa da' qadar. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.